Contohnya kok, angket, misalkan Anda pergi kemana, ke mall, itu ke tempat ada promosi ya, launching produk, biasanya mereka kasih sampel dan biasanya ada sejumlah angket yang harus diisi. Biasanya pertanyaan mudah, biasanya apakah Anda sering menggunakan produk tanda kutip, kemudian menurut Anda kemasan tanda kutip produk ini menarik atau tidak, kemudian apakah produk ini baik dan segalanya. Ya, itu biasanya angket. Ya, biasanya 10 pertanyaan. Ketiga adalah pengamatan, ya. Tekniknya dengan mengamati atau melakukan observasi. Nah, ini biasanya untuk yang observasi ini biasanya untuk studi-studi kualitatif, ya. Biasanya studi orang ilmu sosial biasanya senang menggunakan observasi, ya. Misalnya untuk apa sih ilmu sosiologi, mereka mengamati mengenai prosesi, ya, profesi atau tata cara, misalnya pernikahan, ya. Itu kan nggak dalam bentuk angka, ya, tapi dalam bentuk kualitatif. Tapi terkadang observasi juga digunakan untuk studi-studi yang sifatnya kuantitatif, ya. Biasanya untuk menambah data yang diambil menggunakan teknik misalnya kuesioner atau wawancara. Kemudian yang keempat, teknik pengukuran. Pengukuran ini dengan menggunakan alat ukur. Alat ukurnya harus sudah tertera, artinya mempunyai parameter hasil sama, ya, di misalnya berlaku umum, ya, seluruh dunia, ya. Misalnya timbangan berat badan, ya, pasti parameternya kilogram, ya, atau pound, ya. Itu sama, digunakan sama, dan itu harus ditera, ya, ditera biasanya kalau nggak salah 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali, saya lupa, ya. Tapi alat-alat screening seperti ini biasanya ditera, ya. Kemudian misal data laboratorium. Data laboratorium juga indikator pemeriksaannya juga sama. Misalnya kalau HB dalam dalam gram per dl, desiliter, atau jadi jelas, ya, ukurannya, parameter ukuran. Kemudian sebelum penyajian data setelah dikumpulkan diapain? Ya, dilakukan pengolahan data. Pengolahan data merupakan suatu proses meringkas, ya. Meringkas data, ya, data mentah, biasanya menggunakan rumus tertentu untuk menghasilkan informasi. Informasi itu kesimpulannya yang biasanya diperlukan dalam rumus atau ujinya ada uji statistiknya. Nah, ini tujuan pengolahan data yang bernama adalah meringkas, ya, data sehingga memberikan informasi, ya. Kemudian merupakan kegiatan penentu hubungan antara pengumpulan data dan data processing. Jadi setelah mengumpulkan data kita olah, kemudian kita analisis atau kita proses, ya, processing, ya. Kemudian yang ketiga, ya, memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Maksudnya gimana, Bu? Nah, nanti kalau Anda skripsi, Anda kan diminta untuk menyerahkan judul, ya, mengajukan judul ke pembimbing. Biasanya judul itu berdasarkan sesuatu yang menarik menurut Anda. Biasanya menarik Anda itu biasanya yang berhubungan dengan kesehatan. Misalnya Anda mau tahu nih, ya, mengenai permasalahan yang ada di anak. Di keperawatan anak ternyata sekarang sedang banyak dibicarakan mengenai stunting. Anda mau mencari tahu, ya, apa itu stunting, kemudian apa sih faktor yang mempengaruhi kejadian dari stunting. Ya, biasanya itu diambil judul Anda, ya. Misalnya faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada anak balita misalnya.
Nah, judul Anda itu kan sama juga dengan pertanyaan tes. Apakah faktor yang mempengaruhi kejadian stunting? Nah, dengan data yang Anda kumpulkan, nanti Anda akan dapat jawaban dari pertanyaan yang Anda tulis di penelitian. Ya. Jadi jangan sampai nanti datanya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Nah, ini susah nih ya. Karena banyak beberapa mahasiswa ya, waktu itu ada ya, tahun kemarin tuh satu orang meneliti, tapi yang dihasilkan jawabannya tidak sesuai dengan tujuan dari riset dia. Jadi saya bilang, gimana kok bisa? Nah, gitu kan. Tadi mungkin pengumpulan datanya kurang pas. Nah, ini langkah-langkah pengolahan. Yang pertama ada pemeriksaan data ya, atau editing namanya. Editing adalah memeriksa kembali ya, data yang sudah dikumpulkan ya dengan cara menjumlah atau menghitung ya yang diisi. Nah, biasanya dalam proses editing atau seleksi data, ini biasanya kita temukan beberapa data yang kurang jelas atau salah. Ya, kemarin saya lupa apakah di kelas A, di kelas B atau di RKI ada yang bertanya mengenai data apa ya? Kok saya jadi lupa ya? Data outlier ya, bertanya mengenai data outlier. Saya bilang bahwa data outlier itu data yang lain dari yang lain, ya tidak sama dengan kelompoknya. Dia sendiri berbeda. Dia sendiri berbeda, artinya jangan-jangan ada kesalahan dalam mengukur atau terjadi kesalahan pada saat mengumpulkan data. Nah, itu biasanya nanti kita koreksi ya datanya. Supaya jumlah koreksi langsung ke pengumpul datanya. Ini benar nggak ya kuesioner nomor sekian, pertanyaan sekian, jawabannya ini ya. Apakah benar ditanyakan atau ada salah pengertian? Biasanya nanti dicek kembali oleh moderator. Ya. Kalau data yang salah ya kurang jelas atau outlier-nya sedikit, itu bisa dihilangkan saja, ya udah kita buang aja datanya. Tapi kalau datanya banyak kan bermasalah jadinya ya untuk pengolahan. Ya. Oke, selanjutnya adalah pemberian coding. Langkah selanjutnya pemberian coding atau pemberian kode atau coding ya adalah memberikan kode pada data yang bersifat kalimatnya. Nah, ini sebenarnya sih tidak secara langsung ya bahwa itu lebih tinggi atau lebih rendah. Tetapi karena kalau misalnya skala pengukurannya ordinal, berarti kita buat datanya berjenjang. Ya. Jadi kita kuantifikasi data yang sifatnya kalimat. Supaya nanti pada saat pengukurannya mudah. Kemudian yang ketiga, tahapan berikutnya adalah sorting atau klasifikasi data. Memilah dan mengelompokkan data sesuai dengan variabel. Ya, kalau misalnya kan sejumlah data kita ambil, ada data usia, ada data jenis kelamin, ada data misalnya keluhan penyakit. Nah, itu kita kelompokkan sesuai dengan variabelnya. Kemudian setelah kita sorting, baru kita pindahkan data tersebut atau kita transferring ya, baik secara manual ke dalam biasanya tabel kerja ya atau tabel induk ya, tabel induk. Memasukkan ke sana. Misalnya apakah itu dengan cross 5 ya, 1 2 3 ya. Tapi kalau sekarang mah udah nggak perlu ya seperti itu karena sudah ada aplikasi. Jadi Anda nggak susah-susah lagi. Kalau zaman saya dulu, saya S1, S2 sudah ada ya. Sudah ada SPSS, sudah pakai S2 ya. Sudah ada, S1 juga sudah ada. Atau saya D3, nah itu harus pakai teli ya, karena belum masuk ya.
pelajaran SPS belum diajarkan ke kita. Kemudian yang kelima, setelah masuk ke dalam aplikasi, kita olah dengan uji-uji atau analisis statistik, baru data nanti kita tabulasi atau kita organisasi sehingga mudah nanti dianalisa. Ya. Nah, ini biasanya dilakukan bisa dengan manual atau dengan komputer. Di Excel pun bisa, banyak aplikasi spreadsheet ya yang dapat mengakomodasi itu. Oke. Nah, alat pengumpul datanya apa saja yang bisa kita pakai? Bisa formulir isian. Formulir isian itu biasanya kita gunakan untuk wawancara biasanya. Ya. Atau kuesioner juga bisa bentuknya isian. Checklist biasanya kita gunakan untuk wawancara juga bisa, untuk pengisian kuesioner juga bisa, untuk observasi juga bisa. Ya. Kemudian kuesioner terbuka dan tertutup. Nah, kuesioner terbuka ini kalau isi pertanyaan pada kuesioner itu terbuka jawabannya. Jadi si respondennya dapat memberikan jawaban sesuai dengan persepsinya mengenai pertanyaan. Jadi dia boleh jawab macam-macam, ya. Yang kedua, yang berikutnya kuesioner tertutup, itu kalau isi instrumen kuesionernya adalah pertanyaan tertutup atau close option, ya. Misalnya pertanyaan udah ada jawabannya, ya tidak, ya. Kemudian bisa skalanya tidak pernah, sering, ya, sering sekali, sangat sering sekali, ya, misalnya. Nah, itu sudah tertutup, ya. Tidak ada celah untuk responden memberikan pendapat. Yang keempat adalah alat ukur. Ya. Alat ukur misalnya di sini timbangan, termometer, tensimeter, ya. Itu kita sebut dengan alat pengumpul data. Nah, kalau Anda pahami dari apa yang saya sampaikan, dari data yang kita maksudkan untuk penelitian, nanti kita kumpulkan, kemudian kita olah, lalu kita sajikan dan kita analisis sehingga atau kita simpulkan sehingga memperoleh informasi, ya. Ini tahapannya, ya. Oke, penyajian data. Penyajian data tujuannya adalah menyajikan data dalam bentuk sederhana yang mampu menjelaskan sendiri, ya. Jadi nggak perlu ada si tukang risetnya atau si pengumpul datanya bisa ngomong sendiri, yang baca sudah paham. Jadi self-explanatory, ya. Oke, nah bentuk penyajian data itu ada 3. Yang pertama adalah tekstural. Tekstural itu penyajian dengan tulisan, ya. Kemudian tabulan itu dengan tabul. Kemudian grafikal dengan bentuk grafik atau diagram. Kita coba lihat satu persatu, ya. Oke, sekarang penyajian data tekstural. Penyajian data tekstural syaratnya adalah menggunakan bahasa yang benar. Kenapa mesti bahasa yang benar? Mesti bahasa yang benar dan berlaku orang semua tahu, ya. Jadi jangan pakai bahasa slang, jangan pakai bahasa daerah, ya. Daerah kan hanya orang-orang tertentu yang bisa paham. Yang lainnya nggak bisa, ya. Jadi harus menggunakan bahasa yang benar. Ya, jangan ada banyak singkatan yang tidak lazim, ya. Nah, ini nggak boleh. Jadi harus menggunakan bahasa yang benar. Nah, biasanya penyajian tekstural ini digunakan untuk menjelaskan prosedur, metodologi, hasil atau pembahasan, ya. Jadi biasanya dipakainya di situ, ya. Bentuknya ringkas, tidak banyak gambar statistik, bahkan kadang-kadang nggak ada karena gambar-gambar statistik itu tidak efektif untuk penyajian data tekstural karena tulisan itulah yang menjelaskan, jadi bukan gambarnya. Kemudian menghindari bahasa yang berbunga, ya, multitafsir, ya, maksudnya begitu. Itu mesti dihindari, ya.
Kemudian bentuknya paragraf, ya. Paragraf isinya adalah yang pertama tema, kemudian data atau fakta, kemudian pendapat atau opini. Jadi hanya 3 ya di dalam paragraf data tekstual, ya. Biasanya dalam bentuk narasi, ya. Kemudian biasanya kadang ada tabel, ada gambar, tapi jarang, ya. Tapi biasanya narasi, ya, yang dipakai untuk menjelaskan tabel atau gambar biasanya. Kalau tidak memungkinkan untuk tabel, ya kita sajikan aja dalam bentuk tulisan, ya. Contoh dari paragraf, ya, paragraf tekstual yang baik. Jadi ini contohnya adalah AKI, ya, angka kematian ibu, ya. Jadi angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi, itu temanya, ya, dibandingkan negara tetangga. Datanya apa yang disampaikan? Oh, datanya di Indonesia AKI-nya segini menurut World Bank, ya. Kemudian di mana Thailand, di Singapura segini. Nah, hasil ya survei sensus SKRT, ya, sensus ya kesehatan dan rumah tangga itu ternyata segini. Ini datanya. Kemudian opininya kita tuliskan di bawah, ya. Opininya, opini ini adalah kadang, ya, untuk menunjukkan highlight-nya apa. Nah, kita bilang, oh, ini dari angka AKI-nya lebih rendah dari negara lain, berarti pelayanan kesehatan Indonesia masih memprihatinkan. Nah, yang lain jauh sekali bedanya, ya. Kenapa AKI menjadi angka indikator untuk pelayanan kesehatan? Karena itu yang dipakai oleh WHO, ya, AKI, kemudian angka kematian bayi, ya. Kemudian angka mortalitas, angka harapan hidup itu merupakan indikator dari kesehatan suatu negara menurut WHO. Oke, berikutnya tabel atau tabulasi, ya. Tabel adalah penyajian data dalam bentuk baris dan kolom. Ya. Nah, bagian-bagian tabel ada body tabel, ada box head, ada start, ada jumlah. Kita lihat di contoh, ya. Nah, box head adalah kategori, ya, kategori dari data, ya. Kemudian stub itu adalah subkategori. Body adalah datanya, ya. Total itu bisa dari baris dan kolomnya, ya, jumlah baris, jumlah data pada baris, jumlah data dari kolom. Nah, grand total adalah keseluruhan jumlah data. Ya, penyajian data ya bentuk tabel, ya, harus ada nomor, ya, nomor tabel, harus ada judul. Judulnya harus 3W, ya. What, where, when. Jadi ini datanya apa, mengenai apa, ya. Kemudian di mana data ini diambil, ya. Kemudian kapan data ini diambil, karena ini kan survei, harus dijelaskan dengan jelas waktunya kapan. Takutnya out of date, ya, atau sudah terjadi perubahan data kalau tidak disantumkan waktunya, ya. Jadi orang yang membaca bisa mengira-ngira, oh iya waktu tahun sekian, gitu, ya, atau pada bulan ini, gitu. Yang kebetulan misalnya Anda masukkan tabelnya tabel penyakit DHF, kejadian penyakit, oh iya kalau bulan Januari Februari memang lagi tinggi-tingginya, jadi bisa. Kemudian kadang ada keterangan atau footnote, catatan kaki, ya, kemudian sumber jika tabel itu Anda ambil dari kutipan, ya. Kegunaan dari masing-masing, ya, nomor tabel, judul tabel itu memudahkan untuk dirujuk, ya. Nanti kalau Anda bikin tulisan jadi mudah merujuknya tabel nomor sekian mengenai ini, ya. Kemudian keterangan ini yang membaca akan mendapat keterangan yang lebih lengkap kalau Anda masukkan footnote, ya. Kemudian sumber ini supaya tidak dianggap plagiat kalau datanya diambil dari kutipan, dari tabel kutipan, ya.
Ini jenis data, ada tabel induk atau master data, di mana keseluruhan variabel atau data yang diambil dimasukkan. Ya. Kemudian ada tabel kerja, ada tabel distribusi frekuensi, ada tabel silang, ada distribusi kumulatif. Kita lihat satu-satu. Ini daftar distribusi frekuensi. Ya. Ini kenapa distribusi frekuensi? Karena dia hanya mengambil satu variabel, ya. Kebetulan umur. Kalau master data tuh kumpulannya ada di situ, ada data umur, ada data data jenis kelamin dan lain sebagainya. Tapi kalau distribusi frekuensi dia hanya ngambil satu, dan itu memang disebut dengan tabel kerja. Nah, ini ada nomor tabel, ada judul tabel, ada box head-nya, ada start-nya, ada body-nya. Kemudian ada total, ya, ada sumbernya. Ya. Nah, berikutnya ini masih sama, ya, tapi ini mungkin tabel kategorik, ya, variabel kategorik, ya. Sama, ada nomor tabel, ada judul tabel, ada box head, ada start, ada datanya, ya. Dan ada total dan ada sumber, ya. Berikutnya tabel silang. Tabel silang adalah dua data yang disajikan dalam satu tabel, ya. Di sini data yang pertama adalah data anemia, bumil, dan konsumsi tablet, ya. Jadi biasanya ibu hamil mendapatkan tambahan tambahan zat Fe, ya, karena memang kalau waktu hamil kan terjadi peningkatan cairan darah, ya, lebih banyak, ya, ketimbang komponennya. Jadi untuk menambahin komponennya diberikan Fe. Ya. Hah? Oh iya. Oh, diingetin, ya, ya. Jadi ini anemianya, ya, anemia, ya, box head-nya ini konsumsi Fe, ya. Jadi biasanya ibu hamil dapat 90 tablet, ya, untuk 1 bulan, ya, karena sehari 3 kali minum, ya. Oke, sekarang distribusi frekuensi kumulatif, ya, ya, atau persentase kumulatif, ya, bisa saja, ya, karena ini 100 jumlahnya. Jadi kumulatif itu misalnya frekuensinya 5, ya, 5%, ya, 5%. Kemudian kelompok kedua 14 frekuensinya harusnya kan 14, ya, presentasinya. Tapi ini jadi 19 karena 5 tambah 14. Nanti yang kelompok berikutnya 19 tambah 29, 48. Jadi ini zigzag, ya. Ini namanya kumulatif, presentase kumulatif. Nah, ini jangan sekali-sekali memasukkan tabel yang keluar dari hasil printan SPSS, ya. Jadi harus dipindahkan karena akan berbeda. Apakah benar judulnya seperti ini, ya, kan belum tentu, ya. Kemudian apakah ini bisa langsung, ya, dianggap sebagai tabel, ya. Jadi ada bagian-bagian tabelnya harus dilengkapi, ya. Sehingga jangan langsung menggunakan hasil keluaran komputer untuk laporan. Maksudnya komputer aplikasi, ya, maksudnya aplikasi. Nah, ini penyajian data dengan grafik, ya. Gambar juga harus dilengkapi dengan nomor gambar atau nomor diagram. Dilengkapi juga dengan judul, ya. Sama 5W, what, where, when, ya. Kemudian ada keterangan, ya, tadi footnote, ya. Kemudian sumber, ya, sumber kalau gambar itu dari kutub. Nah, jenis grafik, ya, sebenarnya grafik, ya,
harus disesuaikan dengan jenis datanya. Ya, jadi pemilihannya disesuaikan dengan jenis data. Data numerik itu histogram, polygon, ogive, ya, stem and leaf, Foxtrot atau scatter diagram. Ya. Untuk data kategorik, ya ada single bar, multiple bar, atau subdivided bar. Kemudian Pareto chart, kemudian pie diagram, line diagram, pictogram, mapgram. Kita lihat satu-satu. Histogram adalah tampilan untuk jenis data numerik, ya, jelas ya. Kemudian ini variasinya saja, ya karena beda warna saja. Nah ini yang disebut poligon, ya, saling berhimpitan, ya, diagramnya. Kemudian stem and leaf, ya ini stemnya, ini leaf-nya, ya. Ya ini batangnya, stem kan batang, leaf daun, daun adalah datanya. Kemudian bar diagram, ya ini bar diagram yang single bar, ya. Ini untuk tadi apa? Untuk data kategori, ya. Kemudian multiple bar, ya, untuk data kategori, subdivided bar, ya. Jadi satu gambaran, tetapi di sini bisa ada dua data, ya, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Nah ini subdivided bar, ya, memudahkan juga, ya, untuk membacanya. Kemudian pie diagram adalah penyajian data berupa irisan dari lingkaran, ya. Kalau Anda lihat kue pie kan biasanya bulat, nah lingkaran bulat, ya, irisan, ya. Nah ini pie diagram yang 3 dimensi, ini untuk data kategori. Oke, berikutnya adalah line diagram. Line diagram itu menghubungkan titik dengan titik, ya. Biasanya saya buat ini. Kalau hasil IPK atau IPS Anda keluar, nah saya wajib nih bikin diagram, ya, perkembangan atau diagram pemantauan, ya. Kalau saya nulisnya diagram pemantauan indeks prestasi semester atau indeks prestasi kumulatif mahasiswa, ya. Nah ini diambil rata-ratanya dari kelasnya. Nanti kelihatan tuh, ya, grafiknya naik turun, ya. Nah di sini kan bisa ada masukan nanti, ya. Kenapa ini mahasiswa tingkat 2 terjadi penurunan? Oh karena mahasiswa tingkat 2 semester 3 baru mau masuk ke rumah sakit, stres, ya, nggak siap dengan perubahan dari lingkungan belajar, dari tadinya di kelas dan di lab masuk ke klinik misalnya, ya. Jadi kalau menurun sekali, nah ini perlu di treatment, berarti, ya, nanti setiap semester 3 perlu treatment, ya, treatment psychological, atau perlu juga pendampingan, ya, mendapatkan, ya, bimbingan yang baik sebelum Anda beradaptasi ke rumah sakit. Ini piktogram. Piktogram menggunakan picture, ya, untuk menggambarkan data. Ini contohnya contohnya adalah menampilkan data jumlah penderita penyakit jantung koroner, ya. Nah, karena penyakit jantung koroner yang menyajikan data, dia sangat mungkin kreatif, ya, udah aja diambil gambar jantung lah, biar gampang asosiasinya kan pas, ya. Cuma di bawah dia membuat keterangan footnote, ya. Jadi satu gambar jantung mewakili representasi 10 kasus, gitu, ya. Kemudian berikutnya map diagram, ya. Map diagram atau peta, ya, diagram peta. Nah ini biasanya kalau kita berkaitan dengan
dengan penyakit wabah atau kejadian luar biasa atau bencana ya, bencana ya. Biasanya yang sering pakai sebenarnya bukan orang statistik ya. Statistik tidak terlalu suka pakai map diagram ya. Yang lebih sering menggunakan map diagram ini biasanya orang epidemiologi, senang banget menggunakan map diagram. Karena kalau di dalam epidemiologi itu kan selain juga ngebahas agent atau penyebabnya, juga bicara mengenai environment, host dan environment ya. Jadi kalau digambarkan dalam dalam peta akan kelihatan tuh ya berapa jauh sih manusia melakukan mobilisasi, seberapa cepat ya ini penyakit menyebar ya dari orang ke orang ya. Nah, ini juga yang kemarin sebenarnya pada saat ada COVID ya, ini yang dilakukan ya dipetakan oleh WHO ya, oleh epidemiolog WHO ya. Mereka berusaha memetakan ya di mana sih wilayah yang perlu segera bantuannya atau di mana yang menyebabkan fatalitas tinggi ya, misalnya kematian ya karena COVID. Ini contohnya adalah peta Bekasi ya. Peta Kabupaten Bekasi ya. Ya, ini terdiri dari beberapa kecamatan ya. Nah, yang merah ini adalah wilayah endemi ya. Endemi DHF ya. Jadi ya langganan lah ya, langganan di situ sakit DHF banyak ya. Nah, ini yang tinggal di Babelan ya, Babelan, Pebayuran ya. Kemudian mana ini? Tambun Utara ya. Tambun Utara. Bukan, Babelan, Cabang Bungin, kemudian ini Tambun ya, Tambun Selatan, Cikarang ya, Tambelang ya, ini yang merah ya. Endemi dari DHF ya. Ini saya ambil sebenarnya dari laporan Dinas Kesehatan ya. Tahun berapa ini? Tahun 96-an kayak. Kemudian yang hijau ini yang H5N1, flu burung ya. Sekarang sudah bermutasi menjadi COVID ya. Ya, flu burung ya. Ini flu burung ya. Ya, daerahnya. Nah, ini kan mempermudah orang memahami penyebaran dari penyakit ya. Kemudian mempermudah juga mungkin untuk merencanakan di mana fasilitas kesehatan yang harus disiapkan ya. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, monggo saya berikan waktunya. Monggo, ada yang ingin ditanya? Nggak ada ya, dari pagi ya sampai sore. Dengerin ibunya ngomong doang. Oke, tadi ada pesan dari Ibu Nelly. Beliau katanya ingin masuk selesai saya ya. Iya. Nanti tolong si pennya ngubungi Bu Nelly ya untuk memastikan ya. Oke. Oke, ada yang mau ditanya? Nggak ada. Kalau tidak ada silakan di screenshot ya. Si pennya monggo di screenshot. Baik, Ibu. Untuk teman-teman yang belum on cam dulu ya. Dinda Ramadhani bisa on cam dulu nggak? Sama Farvini. Dinda Ramadhani.
Sudah Ibu, sudah di SS. Ya. Kalau sudah, baik saya tutup kegiatan kuliah kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kemudian saya ucapkan ya wassalamualaikum tadi sudah ya. Selamat sore. Saya izin live. Tolong tadi catatan ya. Tolong simpan KMB kali ya. KMB menghubungi Bu Nelly ya untuk memastikan kuliah berikutnya ya. Terima kasih. Ya, saya izin pamit. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.